Hari ini kita kedatangan tamu spesial dari kelas 2 TIA. Jadi mereka ini bikin website yang bisa memudahkan kita buat nyari kerja. Apakah itu benar? Langsung aja kita interview orangnya kali ya. Ayo teman-teman kelas 2 TIA masuk. Silakan duduk. Sorry Pak, agak nervous soalnya baru pertama kali podcast nih. Santai aja. Oh ya, sebelumnya bagi teman-teman yang belum tahu kami, kenalkan nama saya Bata Akbar. Saya Gasof Fikri Fadilah. Saya Karna Farimana. Mungkin bisa langsung presentasi aja. Iya. Oke, di sini saya akan menjelaskan poster kami yang pertama itu poster tentang proyek kami itu Jobless Portal. Itu kami dari kelompok 8 kelas 2 TIA. Yang dimana tujuan kami menghubungkan pencari kerja dan perusahaan dalam satu platform, mempermudah proses rekrutmen secara online, menyediakan lowongan kerja yang valid dan up to date, dan menyediakan fitur laporan rekrutmen analitik. Lalu manfaatnya untuk perusahaan itu posting lowongan lebih cepat dan mudah, proses rekrutmen jadi lebih efisien, data pelamar langsung tersimpan dan terorganisir. Lalu untuk pencari kerja yaitu akses lowongan kerja seluruh Indonesia, pencarian kerja lebih mudah dengan filter lokasi dan keahlian, dan notifikasi otomatis saat ada panggilan kerja. Dan target pengguna itu mahasiswa dan fresh graduate, UMKM dan startup, profesional muda, dan HR perusahaan. Lalu di poster kami yang kedua, itu ada beberapa fitur kami. Itu yang pertama lowongan unggulan, di mana di landing page kami menampilkan daftar lowongan pekerjaan terbaru yang direkomendasikan. Lalu ada tips and trick yang dimana fitur ini berfungsi sebagai panduan bagi pencari kerja untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja. Lalu yang ketiga itu pencarian lowongan sesuai kriteria. Itu untuk mencari lowongan berdasarkan kata kunci, lokasi, dan tipe pekerjaan. Dan di poster kami yang ketiga itu penjelasan tentang fitur search. Yang pertama, pengguna input filter, mengetik atau memilih. Lalu state filters diperbarui. Selanjutnya pengguna tekan tombol cari, lalu fungsi run search dipanggil, lalu akses kirim permintaan ke API dengan filter, lalu API balas dengan data lowongan yang sudah difilter, lalu state jobs diperbarui, dan UI menampilkan hasil dari pencarian tersebut. Lanjut Bata. Masuk ke dalam webnya. Di sini pada saat kita pertama masuk ke dalam webnya terdapat dashboard. Dashboard ini menunjukkan temuan peluang karir dan talenta terbaik untuk perusahaan Anda. Nah, untuk mendaftar sebagai pekerja, kita bisa tekan daftar pada bagian pojok atas. Pilih bagian daftar sebagai pencari kerja. Di sini bisa untuk mengisi nama terlebih dahulu, karena saya sudah pernah mengisi, jadi saya tekan aja. Kemudian passwordnya saya bikin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian saya tekan buat akun. Lanjutkan ke login. Nah, pada saat sudah register, maka user akan dilempar ke dalam login. Nah, di login ini saya isi dengan Gmail yang sudah saya buat tadi. bata@gmail.com. Kemudian saya isi jadi 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian klik login. Nah, di halaman pertama akan muncul beberapa rekomendasi perusahaan yang sesuai dengan kita. Jadi bisa dilihat ini ada ada graphic design, ada kontrol. Nah, di sini ada pembukaan juga, selamat datang Bata Akbar. Terus di sini ada kekuatan profil, lengkapi profil untuk meningkatkan peluang dilirik oleh perusahaan. Jadi semakin lengkap profilnya, semakin mudah perusahaan untuk merekrut kita, dan itu akan memudahkan kita untuk mendapatkan pekerjaan. Di sini juga ada lamaran, sudah berapa lamaran yang terkirim. Di sini juga ada lamaran yang diterima. Jadi ketika kita mengirimkan lamaran, bakal ada count-nya di sini, bakal dihitung, dan kalau sudah diterima juga bakal dihitung. Di sini untuk melihat lebih banyak pekerjaan, bisa tekan lihat semua. Nah, di sini ada beberapa fitur.
Yang pertama adalah untuk mencari, misalnya kita udah tahu ada perusahaan A yang buka pekerjaan, kita bisa cari kata kuncinya, posisi atau perusahaannya. Nah, di sini juga ada lokasi, misalnya nggak pengen jauh-jauh nih nyari kerjanya, bisa pakai kota atau provinsi di sini. Di sini juga bisa dituliskan gaji minimalnya, gaji maksimalnya. Kemudian bisa klik cari kalau udah ngisi semua opsi-opsi di sini. Nah, di sini juga ada tipe pekerjaannya. Ada sepenuh waktu, paruh waktu, kontrak, magang, dan lepas. Tergantung sama perusahaan yang ingin kamu masukin. Ini ngemudahin filterisasi untuk mudahin kamu mencari perusahaan yang cocok banget sama kamu. Nah, di sini juga ada misalnya perusahaan IYA. Perusahaan IYA ini dari PT Niaga Jaya Abadi. Kerjaannya remote, penuh waktu, dan gajinya itu sekitar 213.000 sampai 12 juta. Wow, besar sekali perusahaannya. Ada fitur lain lagi nggak? Halo teman-teman. Coba ngelamar. Nomor oke. Nah, di sini juga ada, misal teman-teman belum menemukan yang cocok, kalian bisa buat akun gratis untuk mendapatkan notifikasi layanan. Ini perlu. Enggak sih. Nah, Itu nggak perlu. Langsung aja tuh tekan tuh graphic design coba. mana? Yang ini? Ini bawah. Ini bawah tuh ada graphic designer kan. Pekerjaan. Coba search aja. Kau contohin search. Oke. Nah, sekarang saya nyontohin search-nya. Misalnya saya pengen nyari pekerjaan, nyari posisi sebagai desainer. Misalnya gitu. Terus lokasinya saya nggak pengen lokasi yang pasti. Saya pengen kerja dari rumah, work from home. Saya jadi pilihnya remote. Gaji minimalnya saya ambil dari 100.000 rupiah deh. 100.000 tuh 23 tuh 2. Sampai unlimited ya, sampai kita buat segini. Oke. Kemudian tipe pekerjaannya per waktu deh. Oke. Kemudian klik cari. Nah, langsung muncul nih perusahaan yang sangat sesuai dengan kita. Nah, ini bisa diurutkan juga, tapi karena cuma baru satu perusahaan yang membuka lowongan, jadi cuma ada satu di sini. Jika ada banyak, ini bisa dibuat dengan relevansinya diurutkan menjadi tanggal terbaru atau menjadi tanggal terlama. Oke. Di sini juga ada tips dan karir dari Jobless Portal. Jadi teman-teman yang pengen bisa dapatkan pekerjaan lebih mudah, gaji yang lebih mahal, ini bisa membaca-baca di sini. Coba saya daftar. Hal yang dibutuhkan Figma di sini, teman-teman pertama ada judulnya, terus ada detail pekerjaannya. Nah, detail pekerjaannya itu di sini juga ada dituliskan keahlian yang dibutuhkan. Figma, Postgres, ini kan Figma ini saya banget nih. Terus kualifikasinya tes. Ringkasan pekerjaan, ini lokasinya remote, gajinya 2 juta sampai 4 juta sesuai dengan apa yang saya tuliskan tadi. Tipe pekerjaannya per waktu diposting pada 27 Juni 2025. Masih seger nih. Oke, saya lamar. Kirim lamaran sekarang. Berhasil. Oke. Terus kita buka lagi, apakah benar? Apakah benar lamaran yang setiap kita kirim bakal kehitung? Di sini kelihatan benar lamarannya terkirim. Lamaran yang terima belum ada. Di sini kita bisa lengkapi profil juga. Lengkapi profil, ini headline-nya saya pilih sebagai desainer. Saya adalah desainer. Nomor teleponnya 0822 80 44. Terserah deh sini. Ini dummy aja ya. Terus tentang saya suka pakai Figma. Terus keahliannya, saya bisa di sini pilih keahliannya Microsoft Office, bukan, saya itu desainer itu Figma. URL LinkedIn-nya kalian juga bisa masukin URL LinkedIn kalian kalau ada, terus juga bisa masukin URL untuk portofolio kalian. Misalnya ada portofolio dari GitHub atau portofolio lain-lainnya. Di sini misalnya CV resume kalian juga perlu dimasukin biar pada saat pendaftaran itu bisa simpan perubahan kalau sudah.
Nah, teman-teman juga bisa untuk mengklik navbar di sini. Di sini ada home, lowongan, dan lamaran. Misalnya saya klik lamaran. Nah, di lamaran ini adalah surat yang kita kirim tadi. Ini ada untuk semuanya. Riwayat lamaran saya ini ada menunggu, ada diterima. Karena belum ada diterima jadi kosong. Ditolak juga belum ada karena belum ditolak juga. Oke. Di lowongan, ini yang pencarian tadi. Oke deh. Nah, di bagian saya akan menjelaskan user dari perusahaan ya. Untuk cara daftar itu kurang lebih sama ya, sama pencari pekerjaan. Kita langsung skip aja ke login ya. Kebetulan saya udah ada akun perusahaannya. Yes, perusahaan.com. Tadi daftar. Oh, salah. Nah, ini kita melihat dari dashboard dari perusahaan. Yang ada itu kita bisa nambah ya lowongan terbaru misalnya back end front end developer, hasilnya peran baru, kerjaan penuh waktu, gajinya random aja, keahlian JavaScript boleh, ini aja ngoding deskripsinya, kualifikasinya juga ngoding, bekerja sama dengan tim. Nah, yang tadi kita tambahkan itu langsung muncul ya di sini front end developer. Di sini kita bisa lihat nih pelamarnya ada berapa. Kita bisa ngedit juga kalau misalnya ada kesalahan. Di bagian jobs ini kita bisa ngelihat lowongan apa saja sih yang kita sudah pernah buat. Ada yang saat ini aktif, yang udah kita tutup sama semuanya. Misalnya ini misalnya untuk graphic designer nih udah cukup nih pelamarnya. Bisa kita nantikan saja simpan perubahan. Nih, dia akan masuk sini ya. Terus bisa kita cek nih siapa aja yang melamar. Ini di mana? Lupa ngeceknya di mana. Oh, ini gini. Untuk cek pelamar nih, misalnya kan tadi udah kita tutup nih lowongannya karena udah cukup nih pelamarnya cuma butuh 3 misalnya. Nah, kita tinggal klik ini. Terus kita lihat nih pelamarnya siapa aja. Ini misalnya tadi kawan saya kan Bata Akbar, dia ngelamar nih hari ini. Kita lihat nih apa aja sih yang udah dia buat. Nah, ini kita lihat nih tentang si pelamarnya ini tidak jelas sama sekali nih nampaknya nih ya. Nih, CV-nya juga nggak ada, jadi kita bisa langsung tolak gitu aja. Nah, statusnya nih berubah nih, nanti di usernya juga akan berubah tuh nampak deh. Status dari lamaran yang dikirim itu ditolak. Kita bisa sorting juga nih. Mau namanya, tanggal melamarnya. Ada juga nih dari yang kita terima ada berapa, yang ditolak ada berapa, yang belum kita apa-apain juga ada berapa gitu. Untuk perusahaan gini aja sih. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya itu tentang admin. Sebelum itu kita memasuki halaman admin melalui login yang sudah dipisahkan melalui usernya. Udah masuk? Oke. Yang pertama itu ada dashboard. Dashboard itu yang berisi total pengguna, total perusahaan, lowongan aktif, dan total lamaran. Dan juga ada grafik untuk laporan aktivitas di tiap minggunya. Dan juga komposisi pengguna mulai dari pencari kerja dan juga perusahaan. Di sini kita dapat melihat komposisi penggunanya ada 6 pencari pekerja dan ada 6 perusahaan dan 4 pencari pekerja. Dan juga di sini kita dapat menampilkan lowongan kerja terbaru dan perusahaan terpopuler. Lalu kita masuk ke dalam kelola pengguna. Di kelola pengguna ini kita dapat mengelola pengguna segala jenisnya, itu mau perusahaan ataupun pencari kerja, dan kita dapat menambah langsung dari admin. Nah, kita mengisi data sesuai dengan kita inginkan.
untuk menambah pengguna, kita atur role-nya bisa masuk. Jadi kalau pengguna ini kita dapat melakukan aksi CRUD itu create, edit, dan juga kita dapat mengupdate dan juga kita dapat menghapus data. Oke, selanjutnya di bagian keahlian, di sini kita dapat menambah keahlian dan juga nah, dan setelah kita menambah, kita mencari dan muncul hasilnya, dan kita dapat mengedit dari keahlian tersebut, kita dapat edit dan juga dapat kita hapus. Oke, yang terakhir itu ada lowongan. Yang di sini admin dapat mengelola lowongan untuk mengedit terkait status dan juga dapat menghapusnya juga. Juga kita dapat menghapus data-data lowongan seperti yang kesalahan dari perusahaan. Oke, hanya itu. Terima kasih. Say.